Oke. Terlihat di layar nomor 10? Terlihat ya? Iya, Pak. Oke, saya jelaskan satu persatu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita membahas nomor 10, 11, sama nomor 12 ya. Nomor 10, John meminjam uang $1.000 dari Jane dengan tingkat bunga efektif I. Ini efektif ya, efektif I berarti dia majemuk ya. Dia menyetujui uang tersebut, mengembalikan uang tersebut 1.000 setelah 6 tahun. Berarti pinjamnya $1.000, setelah 6 tahun akan dikembalikan lagi 1.000. Dan 1.366,87 setelah 6 tahun berikutnya. Berarti pinjam $1.000 tahun pertama, tahun ke-6 dia kembalikan lagi 1.000, berarti balik modal ya. Habis itu 6 tahun berikutnya masih dikasih lagi $1.366,87. 3 tahun setelahnya pembayaran pertama, John mengembalikan melunasi pinjamannya. Berapa banyak? Berapa yang harus dibayar John pada pembayaran tahun kedua? Nah, kita analisis. Berdasarkan pernyataan John meminjam $1.000 dari Jane dengan tingkat bunga I, dan dia menyetujui mengembalikan uang tersebut 1.000 setelah 6 tahun, dan 2.366 setelah 6 tahun berikutnya. Diberi persamaan gini, berarti 1.000 kita tarik ke, ini kita tarik ke angka 1.000 semua, berarti nilai sekarang. Berarti yang 1.000 ini setelah 6 tahun, berarti kan menjadi 1.000 V pangkat 6. Kenapa kok ini 1.000 sama dengan? Iya, karena ini 1.000, terus 2.000 berapa ini? 1.000 ya, ini kan 1.000 ya. 1.366 itu nilai awalnya kan $1.000. Berarti di sini kan 1.000 sama dengan 1.000 kali V pangkat 6. Kenapa V pangkat 6? Karena nilai sekarang dari 1.000 pada 6 tahun. Berarti V-nya kan pangkat 6. Ditambah lagi 2.300, ini 1.000 ya seharusnya. 1.366,87 V pangkat 12, karena 12 tahun. Kita tarik ke kiri gitu. Kan 6 tahun, 6 tahun berarti kan 12 tahun. Nah, sehingga diberi persamaan karena ini V pangkat 6, di sini bisa dikuadratkan V pangkat 6 kuadrat. Nah ya. Habis itu kita bagi 1.000 semua. Ini bagi 1.000 adalah 1, ini bagi 1.000 adalah 1, menjadi persamaan kuadrat kayak begini. Dengan variabelnya adalah V pangkat 6-nya. V pangkat 6. Berarti ini kita istilahkan, ini X kuadrat plus X min 1 gitu. Nah, dengan menggunakan rumus pemfaktoran kuadrat, diboleh V pangkat 6-nya adalah 0,5667. Atau pakai, apa ya, berarti, apa, kalau kalian sama itu apa? Teorema bukan apa? Apa? Segitiga, rumus ABC ya. Rumus ABC, rumus ABC. Rumus ABC ternyata diperoleh V pangkat 6 sama dengan ini. Nah, John telah mengembalikan pembayaran 6 tahun pertama, maka pelunasan hutang John setelah 3 tahun setelah 6 tahun pertama adalah ini. V pangkat 3 sama dengan ini. Ini pengembalian setelah 6 tahun pertama. Ya. Kenapa kok di situ V pangkat 3? Karena setelah 3 tahun setelah 6 tahun pertama. Berarti kan V-nya pangkat 3. Kenapa kok kita pakai 1.366,87? Karena sudah melewati 6 sudah melewati 6 tahun pertama. 6 tahun pertamanya kan 1.000 ini. 6 tahun kedua itu adalah 1,366,87. 1.366,87.
Kenapa V pangkat 3? Karena di sini yang ditanyakan adalah pelunasan hutang John setelah 3 tahun, setelah 6 tahun pertama. Berarti kita pakai angka yang 1366,87. Tapi di sini V-nya pangkat 3 karena setelah 3 tahun. Gitu ya. Nah, V pangkat 3 ini ternyata bisa kita peroleh dari V pangkat 6. Ini kita akarkan. Nah, V pangkat 6 kan sudah menjadi angka ini 0,5644736. Berarti kalau ini kita akarkan hasilnya kita kalikan dengan 1366,87 itu hasilnya adalah 1027. Oke, begitu? Ini emang harus pakai kalkulator, ini seharusnya pakai kalkulator BA2 plus, Pak. Emang kalkulatornya untuk matematika keuangan. Kalian bisa pakai Excel, bisa juga bisa, tapi dengan ketelitian yang tinggi loh ya. Dengan angka-angka yang tinggi, jangan sampai dihilangkan angka belakang koma, jadi supaya bisa mendekati angka ini. Ini angka pendekatan semua. Angka pendekatan semua. Oke, sampai sini dulu. Gimana? Ada yang tanyakan? Silakan. Untuk yang nomor 10. Jadi berhubungan ini kita pakai, kalau yang nomor ini juga kita pakai persamaan kuadrat ya. Cara memfaktorannya kita pakai rumus ABC bisa ya, pakai rumus ABC saja. Hati-hati dengan koma sama titik. Ini kita pakai ejaan Inggris, bahasa Inggris ya apa? Inggris kalau koma itu berarti titik, kalau titik berarti koma ya, karena kita pakai ejaan internasional. Gitu. Oke, itu yang nomor 10. Sekarang yang nomor 11. Oke. Dana A diinvestasikan dengan tingkat bunga 3%. Efektif ya, berarti majemuk. Dana B 2,5%. Pada akhir tahun ke-20, total kedua dana adalah 10.000. Ingat, akhir tahun ke-20. Total dananya adalah 10.000. Berarti dia ke kanan ya. Pada akhir tahun ke-31, jumlah dana A 2 kali jumlah dana B. Nah, hitunglah jumlah dua dana tersebut pada akhir tahun ke-10. Oke, begini. Dengan menggunakan tingkat bunga 3% untuk dana A, 2,5% untuk dana B, total dana pada akhir tahun ke-20. Berarti karena dia ke kanan berarti pakai 1 plus I, pangkat 20 semua. Yang A ini, yang A itu adalah 1 plus 0,03 pangkat 20. 0,03 dari mana? Dari bunganya kan 3%. 1 plus ini adalah nilai akumulasinya, 20 pangkat 20 ini adalah rentang waktunya. Ke kanan sebanyak 20 tahun. Dikalikan dengan A adalah dana investasi awalnya. B-nya juga begitu, 20 tahun tapi bunganya 2,5%. Berarti di sini adalah menjadi 0,025 ditambah 1, ini faktor akumulasinya. Itu sama dengan apa? 10.000. Kalau kita sederhanakan menjadi 1,03 pangkat 20A plus 1,025 pangkat 20B sama dengan 10.000. Ini adalah persamaan pertama ya. Persamaan yang pertama. Oke. Sekarang yang kedua, pada akhir tahun ke-31 dana A menjadi 2 kali jumlah dana B. Berarti diperoleh sama dengan, karena akhir tahun ke-21 berarti pangkatnya adalah 31. Terus ini dana A-nya itu bunganya 3%, berarti menjadi 1,03 karena ini 1 plus 3% gitu ya. 1,03. A itu sama dengan 2 kali, ini 2 kali. 2 kali dari dana B yang juga berkembang selama 31 tahun, berarti ini pangkat 31, bunganya adalah 2,5 menjadi 1,025 karena ini 1 plus 25%, 2,5% B ya. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari sini kita peroleh, kita lempar yang ini menjadi pembagi ini. Berarti A itu sama dengan 2 kali 1,025 pangkat 31 dibagi dengan 1,03 pangkat 31 B. Berarti A di ini kita ganti dengan B. Yang A di persamaan pertama ini kita ganti ini. Ya. Berarti ini kalau kita olah ini menjadi 1,7 apa ya? 1,7400 B. Berarti A-nya itu kita ganti menjadi 1,730 B. Jadi kita ganti di sini ya. Berarti A-nya yang ini kita ganti dengan 1,730
72B ini kita ganti. Kita operasikan. Ini kita pangkatkan dulu hasilnya berapa, kita kalikan dengan B, ini juga kita pangkatkan, kalikan dengan B, berarti B-nya di sini ketemu 2,10 2107,44. B-nya sudah ketemu. Karena B-nya adalah 2107,44, maka A-nya di sini kan A itu kan ada persamaan tadi. A-nya berapa? Ini kan 1,72B. Berarti menjadi 1,72 dikalikan 2107,44, hasilnya 3000. 3000 berapa itu? 3624,80. Nah, sekarang dana A sudah ketemu, dana B sudah ketemu 2000 sekian, dana A juga ketemu 3000 sekian. Nah, sekarang pada dua dana itu pada tahun ke-10 dia menjadi berapa? Yang dana A ya kita ganti tadi dengan hasilnya kan 3624,80. Ini faktor akumulasinya 10 ini kan pangkat 10 ini adalah 10 tahun. Juga begitu yang dana B 2000 lebih ya. Dengan faktor akumulasinya adalah 1,025 pangkat 20. Berarti hasilnya 7.569. Begitu. Sampai sini? Dan tanyakan? Silakan kalau yang bertanya. Ini nih Mas, kelompoknya masih belum ya nih Mas? Belum ya nak? Bapak yang bagi Bapak. Oh, ini Mas saja yang bagi kayaknya. Saya saja. Berapa? Satu kelompok Iya. berapa? Gini, tadi saya mikir loh, kalau saya kerepotan ya, mungkin anak-anak aja sesuka anak-anak mau ngumpul dengan siapa gitu. Pokoknya ya. Jadi berapa kelompok kemarin jadinya? Katanya, saya waktu itu punya saya itu mandit-mandit Bapak. Jadi saya nggak pakai, kurang dengar. Entah satu kelompok 4 anggota atau dibagi jadi 4 kelompok. Jumlahnya mahasiswanya berapa? 26. 26, berarti kalau kita bagi 5 kelompok aja. 5 kelompok. Iya, Pak. 5 kelompok berarti berapa? 55 ya? 5, ya. 5, 5, 6. Enggak, Pak, 25. Maaf, yang satu cuti katanya. Oh ya wes, berarti 25. Berarti 5 kelompok ya. Nanti setorkan ke saya, anak-anak biar milih sendiri, karena pertimbangannya nanti takutnya nggak bisa diskusi karena rumahnya jauh gitu. Saya mikirnya begitu tadi. Oh, tak serahkan anak aja, saya tahu jadinya. Begitu ya nih Mas, segera dianu lagi. Itu datanya sudah saya terima kok, tapi enaknya kelompok aja wes menisan gitu. Biar kalau kelompoknya sudah jadi, saya kirim ke Bapak lagi. Oke, siap. Harus ya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nomor 12. 12 ya. 12 itu dulu. 12 ini diberikan 3 pernyataan I1, I2, dan I3. I1 jumlah nilai sekarang dari sebuah pembayaran X. X ini nominal uang pada akhir tahun ke-10 dan pembayaran Y pada akhir ke-20 sama dengan nilai sekarang X plus Y pada akhir tahun ke-15. Habis itu X plus Y sama dengan 100, I-nya sama dengan 5%. Tentukan X-nya. Ini gampang kok ya. Berarti dari pernyataan pertama, jumlah nilai sekarang. Ingat ini nilai sekarang berarti berhubungan dengan V ya. Berarti kita tarik ke gini semua. Jumlah nilai sekarang dari sebuah pembayaran X di akhir tahun 10 berarti X kali V pangkat 10. Terus ditambah Y-nya pada akhir tahun ke-20. Berarti Y dikalikan V pangkat 20. Itu sama dengan jumlah pembayaran dari X plus Y pada tahun akhir ke-15. Berarti X plus Y dulu dikurung. Di sini V pangkat 15. Sampai sini, paham nggak? Paham, ya? Oke. Nah, sedangkan pernyataan kedua, X plus Y kan sama dengan 100. Kita ubah Y-nya sama dengan 100X. 100 dikurangi X, sorry.
Berarti Y di sini kita ganti dengan 100 dikurangi X. Ini juga 100 kurangi X. Begitu. Berarti ini menjadi X kali V pangkat 10. Lah Y-nya ini kan Y, ini kan seharusnya Y yang subblok ini. Kita ganti dengan 100 kurangi X V pangkat 20 sama dengan 100 V pangkat 15. Kenapa kok ini ganti 100? Ini kan seharusnya X plus Y, ya enggak? X plus Y. Karena X plus Y-nya di sini dikatakan sama dengan 100. Berarti langsung diganti ini adalah 100 kali V pangkat 15. Habis itu semua ini kita kalikan V ya. Ini kalau V pangkat 20 berarti X pangkat V 20, X-nya kita keluarin istilahnya ya. Ini kita distribusikan ini ya. Ini kan X pangkat V 20, yang ini 100 V pangkat 20, yang ini min X pangkat V 20. X-nya kita keluarin, berarti kan di sini menjadi X V pangkat 10 dikurangi V pangkat 20 sama dengan 100. Yang ini yang 100 V pangkat 20 kita pindah ke sana, min 100 V pangkat 10. 100-nya yang kita keluarin. Begitu. Berarti X-nya berapa ya? Ini kita tinggal kita buang apa? Kita bagi, berarti menjadi ini. Nah, V-nya, V itu kan sama dengan 1/1 plus I. Hati-hati. Di sini V itu bisa tambahkan. I-nya kan sudah ada itu. V itu sama dengan 1/1 plus I. Lah I-nya di sini kita ganti berapa tadi? 0,05 di sini. Berarti V-nya itu sama dengan berapa? 0,0. Berarti kan 1 dibagi berapa itu? 1,005. 1,05. Nah, ini hasilnya berapa? Gitu ya. Hasilnya berapa di situ? Itu adalah V. Dan hasilnya V di sini kita ganti ke sini. Ini V pangkat 15, ini berapa? Dikalikan 100. Ternyata hasilnya X-nya itu adalah 49,53 dolar. Oke, sampai sini? Atau kita bulatkan menjadi 50 ya, karena ini pembulatan. 49 enggak ada, berarti jawabannya adalah yang C adalah 50. Kurang lebih begitu. Begitu ya. Jadi harus hati-hati dengan pengerjaan soal-soal yang ada sekelas ujian aktuaris ini. Kita banyak mengenal di sini pemodelan, cara memodelkan kata-kata ini, terus habis itu kita selesaikan secara matematis. Yang penting itu adalah pemodelannya. Kayak ini kan semua pemodelan gitu. Dalam bentuk cerita, soal cerita begini kita modelkan menjadi kayak begini yang bisa kita selesaikan secara matematis yang aljabar ya. Gitu. Oke, sampai nomor 12 dulu, kita lanjutkan besok. Nanti hari Sabtu kita bagikan ininya. Ini dan lekas kalian kerja, hari Senin sudah bisa action, gitu ya. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Enggak ada pertanyaan? Sampai nomor ini aja dulu, 12. Sementara tidak, Pak. Iya, ya. Berarti pertemuan terakhir besok, Pak. Pertemuan terakhir itu insya Allah nanti saya nggak ada ujian akhir, hanya presentasi saja. Berarti begini penilaiannya, kalian nanti kan kelompok, di kelompok itu kan ada soal-soal yang harus kalian selesaikan. Begini sistemnya, kalian nanti secara pribadi itu kan ngecat ke saya, habis itu saya kasih soalnya secara acak gitu ya. Yang bisa saja setiap kelompok itu berbeda-beda. Satu kelompok itu beda-beda, tapi nanti dari situ kalian bisa ngerjakan secara bersama-sama. Habis itu apa yang kalian dapat LKM-nya itu dikumpulkan ke saya dan nanti presentasinya satu-satu. Ya presentasinya itu nanti terserah presentasi yang mana. Umpamanya satu kelompok itu dapat 10 soal ya, cuma 5 anak ya dipilih aja 5 yang kalian kuasai banget. Berarti nanti penilaiannya begitu. Meskipun kelompok tapi nanti penilaiannya individual gitu lah. Dari presentasinya nilainya kalian sendiri yang beda-beda satu kelompok gitu. Dari kerja kelompoknya kalian kan pekerjaannya juga ada yang sama, ada yang beda, itu yang dikumpulkan sendiri-sendiri gitu. Berarti semua serba individual. Paham maksudnya?
Paham? Bisa dipahami nggak? Enggak. Masih Belum, nggak? Pak. Gini. Itu Gimana? Begini ya loh. silakan, Pak. Begini loh ya. Kalian kan ngecat saya satu-satu dengan menunjukkan hasil TV-nya. Habis itu kan saya kasih pekerjaan di WA-nya itu, filenya. Ini loh, per orang. Begitu. Nah, berangkat dari pekerjaan yang sudah saya kasih itu, kalian kan jadi kelompok. Ya enggak? Iya. Nah, di kelompok itu kalian kerjakan bareng-bareng. Saling tanya, saling menguatkan dan sebagainya. Saling apa. Tapi yang dikerjakan ya punyanya sendiri-sendiri dulu. Ya enggak? Karena setiap anak kan mempunyai pekerjaan sendiri dalam satu kelompok. Tapi ngerjakannya bisa kelompokan gitu loh. Nah, paham? Pak, berarti tiap kelompok itu tugasnya sama, Pak ya? Bisa sama, bisa beda. Tergantung kalian tak kasih apa gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Nah, kalau sudah kembali ke kelompok, kalian sudah ngerjakan tugasnya, dikembalikan ke saya lagi, hasil tugasnya dalam bentuk PDF. Habis itu kan ada presentasi. Presentasinya silakan kalian milih. Dari kerjaan kalian semua itu bisa aja kerjaan ini dipresentasikan ini, kerjaan ini presentasikan ini, silakan, atau presentasi punyanya sendiri. Pilih yang mudah dan yang paling kalian kuasai. Presentasinya satu-satu, bebas. Umpamanya satu kelompok itu A dan B. Oh, aku tak presentasi punya B aja yang enak. Ini A yang ngomong. Umpamanya A pengen mempresentasikan punya B. Ini loh enak punyamu, tak presentasikan aku aja. Nggak apa-apa. Saling tukar begitu nggak apa-apa dalam kelompok. Nanti presentasi satu. Pak, untuk yang tiap anak itu berarti presentasinya cuma satu soal? Iya, satu soal. Bagus. Tapi tugasnya harus semua. Yang apa yang saya kasih di WA itu. Umpamanya ngecat saya, ini Pak, ini butuh TV-nya dan sebagainya. Habis itu tak kasih 5 soal. Yang 5 soal itu yang harus dikumpulin. Tapi presentasinya bebas. Cuma satu soal. Paham? Paham, Pak, paham. Oke. Satu soal itu presentasinya harus punya saya, Pak. Enggak. Bisa tukar-tukar dengan kelompoknya. Cari soal yang paling mudah. Ya enggak? Iya. Umpamanya A pengen presentasi punya B. Punyamu itu enak. Tak buat presentasi enggak apa-apa ya. Oh iya enggak apa-apa. Silakan. Bebas dalam satu kelompok. Begitu. Paham ya? Paham, Oke, itu yang harus dilakukan nanti hari Sabtu sama Minggu. Seninnya sudah action. Sampai Kamis. Kita terus maraton presentasi. Mungkin waktunya agak lama, nggak apa-apa, saya tungguin benar. Saya matiin benar, karena saya nggak ada ujian. Gitu ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya stop sharing dulu. Nanti pelajari di rekamannya, habis ini saya bagikan. Terima kasih. Saya masih banyak kelas habis ini. Kalian sudah hadir, terima kasih. Kita ketemu lagi besok dengan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.